Halo Ibu Ratu. Hai Mbak Vivi. Apa kabarnya Ibu Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Ratu, kemarin kan kita udah buat video tentang ciri-ciri aura yang tertutup. Ya, nah kali ini kita akan menjelaskan kepada sahabat aura ini cara membuka aura yang tertutup itu. Nah, jadi masih berkaitan dengan aura. Masih berkaitan dengan aura. Tapi sebelum membahas lebih jauh ya Bu Ratu ya. Bu Ratu, pentingnya aura buat diri kita itu apa sih Bu Ratu? Sangat penting sekali ya Mbak Vivi ya. Kalau kita memiliki aura yang terpancar dengan kuat, itu pasti kita akan jauh lebih percaya diri ya pastinya ya. Karena kan kita aura kita terpancar bagus, kita lebih percaya diri, kita akan terlihat lebih menarik, memikat di hadapan lawan jenis kita. Kemudian kehidupan rumah tangga kita juga akan semakin harmonis. Kemudian kita akan lebih dekat dengan jodoh kita. Biasanya orang-orang yang memiliki aura tertutup itu biasanya jodohnya itu akan menjauh atau susah jodohnya. Karena kan terlihat kurang menarik atau tertutup, aura cintanya itu nggak bagus gitu Mbak Vivi ya. Terus rezekinya juga semakin lancar, kemudian kesehatan juga semakin membagus, dan perlindungan dirinya pun sehingga terhindar dari santet, pelet itu juga akan mental nantinya ya, karena memiliki aura yang positif dalam dirinya dan selalu sukses dalam segala hal, begitu Mbak Vivi. Nah, ternyata juga sangat banyak ya manfaat aura untuk lini kehidupan kita ya. Tapi masalahnya di sini Bu Ratu, kadang kan ada seseorang yang emang seperti yang Bu Ratu sebutkan tadi, susah jodoh, kebanyakan susah jodoh ya Bu Ratu ya. Terus juga rezekinya seret. Itu kan kita sebutkan kemarin itu ciri-ciri aura yang tertutup. Iya, benar sekali. Nah, itu bagaimana cara membuka aura yang tertutup itu Bu Ratu? Kita melakukan cara yang paling umum deh, mudah dilakukan gitu. Yang paling umum mudah dilakukan dan banyak yang melakukannya ya. Itu yang lagi trending ya saat ini itu ruqyah loh Mbak Vivi. Ruqyah itu bisa untuk membersihkan aura-aura negatif atau aura yang tertutup Mbak Vivi. Kebanyakan kalau umat muslim itu kan kalau biasanya sedang tertutup negatifnya, terus banyak jin atau pelat dalam tubuhnya, itu biasanya mereka lebih bagus di ruqyah sama Pak Kiainya gitu. Tapi kan untuk di sini untuk masalah energi aura sendiri ya Bu Ratu ya, itu kan berubah-ubah setiap harinya Bu Ratu, mengalami pasang surut ya. Tentunya juga hari ini bagus, besok belum tentu bagus. Nah, kalau melakukan ruqyah itu kan apa mungkin setiap hari kita harus di ruqyah seperti itu? Iya sih, benar sih ya. Gak mungkin dong kita setiap hari di ruqyah, karena kan seperti yang saya jelaskan beberapa yang lalu mengenai aura tertutup itu bisa berubah setiap saat. Tidak hanya setiap hari itu pasti berubah, tapi dari pagi sampai siang itu pasti bisa berubah, sampai malam pun bisa berubah. Jadi nggak mungkin dong kita harus melakukan ruqyah setiap harinya, datang setiap hari ke Pak Kiainya, kan nanti Pak Kiai juga capek juga ya meruqyah kita kan. Kalau tidak bisa atau tidak ada waktu untuk melakukan ruqyah, bisa melakukan mandi garam atau berendam di air laut, begitu. Karena kan air laut itu mampu menetralisirkan energi-energi negatif ya Mbak Vivi ya, bisa membuka aura yang negatif tadi atau aura yang tertutup. Jadi alangkah baiknya itu bagusnya kita berendam di air laut. Nah, tapi berendamnya itu di pagi hari ya Mbak Vivi ya, sebelum matahari terbit atau masih subuh lah, istilahnya subuh kayak gitu, kurang lebih 15 menitan kita berendam di air laut. Cukup efektif ya cara ini Bu Ratu. Iya, benar sekali. Tapi menurut saya masalahnya gini ya Bu Ratu, nggak semua orang kayaknya rumahnya deket dengan laut ya. Nggak semua orang rumahnya deket dengan laut ya, tapi mungkin bisa menggantikannya dengan berendam garam itu tadi ya. Berendam garam. Garamnya bisa. Itu garam sembarangan bisa digunakan? Bukan garam yang masih kasar tuh loh Mbak Vivi, yang benar-benar asli dari air laut, dari kikisan dari laut seperti itu. Kan ada ya garam yang halus sama garam yang kasar gitu ya. Itu bisa untuk berendam atau mandi air laut gitu. Gantinya lah. Berarti cuma digunakan untuk berendam gitu aja ya. Apa ada cara khususnya untuk, maksudnya sebelum melakukan berendam itu harus diniatkan dulu sih Mbak Vivi, gitu. Diniatkan bahwa kita dengan berendam air garam tadi itu bisa membantu membuka dan menguatkan aura kita gitu. Harus rutin dilakukan Bu Ratu? Iya, harus rutin setiap harinya. Karena kan aura kan setiap hari itu kan pasti berubah-ubah. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman ya kita harus berendam atau mandi air garam tadi Mbak Vivi. Dan buat sahabat aura juga mungkin mikirnya ini terlalu ribet ya, ada ruqyah tadi juga, itu juga pasti gak mungkin dilakukan setiap hari. Terus juga
mengeluarkan biaya yang juga setiap hari kan kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar ahli rukiahnya itu tadi ya Bu Ratu ya. Jadi sepertinya tuh nggak mungkin dilakukan. Terus juga untuk berendam di laut atau berendam air garam juga menurut saya, apalagi untuk mereka yang aktivitasnya padat. Jadi dari pagi sampai sore tuh udah capek aktivitas, masih belum lagi harus perjalanan ke laut, itu kan nggak mungkin dilakukan ya Bu Ratu ya. Liburan kali ya. Sangat ribet sekali. Jadi kalau untuk yang selama ini Bu Ratu lakukan deh, maksudnya cara sederhananya biasanya menggunakan apa sih Bu Ratu? Kalau saya melakukan meditasi aura sih Mbak Vivi ya. Meditasi aura juga bisa. Tadi kan bisa ruqyah, bisa mandi air garam. Yang ketiga ini bisa dengan meditasi aura. Yang sering saya lakukan yaitu meditasi aura. Memang meditasi aura tuh cukup ribet ya, kurang lebih 15-30 menit ya. Memang setiap hari saya melakukannya biar aura kita terpancar dengan kuat. Buat sahabat aura juga bisa melakukan meditasi aura seperti yang pernah saya ajarkan. Bagaimana cara meditasi aura itu seperti itu. Harus tempat yang terbuka, tempat yang lapang, tempat yang sejuk, tempat yang benar-benar nyaman. Karena kita kalau tempat yang seperti itu pasti kita akan memiliki aura yang positif lagi. Karena ketika kita menarik energi positif dari alam semesta itu, diri kita tuh benar-benar positif nantinya. Begitu Mbak Vivi. Nah, untuk meditasi aura juga udah pernah dipraktekkan Bu Ratu ya. Jadi sekali. Di sini yang paling penting adalah ketenangan. Kalau meditasi aura ya harus memilih tempat yang benar-benar tenang, terus juga nyaman, membuat kita menjadi rileks gitu ya Bu Ratu ya. Terus sekali. Untuk seperti apa sih meditasi aura, tata caranya seperti apa, lebih lengkapnya bisa nonton video sebelumnya ya Bu Ratu ya, tentang meditasi aura yang udah dilakukan sudah Bu saya Ratu ajarkan kemarin sepertinya. Ya, kalau untuk penggunaan kristal aura itu sendiri ya Bu Ratu ya, untuk cara kerjanya seperti apa dari kristal aura itu? Baik, kristal aura di sini kan berbentuk kristal ya Mbak, kristal yang masih murni. Nah di situ saya proses terlebih dahulu energinya Mbak Vivi. Saya proses energinya kan itu bercampur dengan energi-energi negatif di dalam semesta. Saya bersihkan terlebih dahulu energi negatifnya dan saya proses energi positifnya, sehingga ketika digunakan maka energi positif tersebut bisa menstimulasi titik-titik energi yang bermasalah di cakra dalam tubuh seseorang. Misalkan nih Mbak Vivi ya, Mbak Vivi menggunakan kristal tersebut, digunakan digenggam sambil tiduran atau diletakkan di tempat tidurnya Mbak Vivi. Nah itu bisa membantu ketika Mbak Vivi menghirup nafas, itu kan menghirup energi positif dari kristal yang ada di sebelahnya Mbak Vivi tadi. Nah energi positif tersebut akan masuk dalam tubuhnya Mbak Vivi dan menstimulasi titik-titik energi di cakranya Mbak Vivi yang bermasalah tadi. Misalkan yang bermasalah itu di cakra asal sini atau di cakra jantung yang bermasalah. Nah itu akan distimulasi. Terus kemudian dibersihkan energi negatifnya. Setelah dibersihkan maka dikuatkan lagi aura positifnya, sehingga ketika bangun pagi Mbak Vivi akan jauh lebih seger, jauh lebih fresh, jauh lebih bersemangat, dan cakra-cakra yang bermasalah tadi itu bisa benar-benar positif lagi nantinya. Begitu. Berarti cara kerjanya secara otomatis akan menstimulasi cakra yang bermasalah ya? Iya, ya? Benar sekali. Nah untuk penggunanya, misalnya saya menggunakan kristal aura ini tadi ya, yang harus saya lakukan apa Bu Ratu? Cukup digenggam aja sih Mbak Vivi. Pertama kan memang diaktifasi ya Mbak Vivi. Aktivasi nanti langsung dengan saya bukakan auranya langsung melalui video call. Nanti saya lihat terlebih dahulu auranya itu yang bermasalah di mana. Nah kemudian misalkan Mbak Vivi yang menggunakan, nanti Mbak Vivi bisa genggam kristal tersebut kemudian diletakkan di darinya Mbak Vivi. Nanti saya bantu untuk mengaktifasinya sambil membuka atau membersihkan aura negatif dalam tubuhnya Mbak Vivi. Nah setelah itu digunakan atau diletakkan di tempat tidur saja, biar setiap harinya itu kan kalau tidur kan pasti bersama dengan kristal tadi ya. Jadi setiap malam itu akan dinetralisirkan energi-energi negatif dalam tubuhnya Mbak Vivi nantinya, sehingga pagi harinya Mbak Vivi bisa memiliki aura yang positif lagi. Begitu. Berarti kristal aura itu harus disesuaikan dulu ya dengan energi pada diri kita gitu ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Nah itu cara yang cukup mudah untuk membuka aura. Biasanya dari pengalaman yang udah terjadi tuh butuh waktu berapa lama Bu Ratu? Ya pada waktu pertama kali ya Mbak Vivi ya, mereka bisa langsung merasakan manfaatnya. Mereka merasakan jauh lebih seger, jauh lebih sehat, jauh lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitasnya. Karena tergantung ya Mbak Vivi ya, buka aura itu kan tergantung seberapa besar energi negatif dalam tubuhnya. Kalau memang besar ya memang butuhkan waktu ya, kurang lebih 3-1 mingguan lah itu baru benar-benar positif lagi auranya. Tapi menurut pengalaman dari klien saya 1-2 hari mereka sudah bisa merasakan manfaatnya sih Mbak Vivi. Nggak perlu butuh waktu lama-lama lah seperti itu. Untuk merasakan energinya juga berarti tergantung dengan
energi yang ada Kalau dalam tubuh energi kita tuh langsung gitu. pertama kali merasakannya Mbak Vivi. Oke, biasanya terasa seperti apa Bu Ratu? Terasa hangat, dingin, atau hawa panas atau sejuk masuk dalam tubuh kita. Iya. Karena kan kristal tersebut kan memang hawanya dingin ya Mbak Vivi. Kalau digenggam juga nanti juga akan terasa tambah dingin, tambah adem. Adem, tubuh kita tambah seger, tambah semangat lagi nanti. Bisa langsung kita rasakan ya berarti Iya, ya saat benar itu sekali. juga gitu ya. Kapan-kapan deh kita dipraktekkan deh Mbak Vivi ya, biar Mbak Vivi juga bisa merasakan energi dari kristal aura itu seperti apa sih, nanti biar Mbak Vivi bisa ngomong sendiri, testimoni sendiri buat sahabat aura semua, biar mereka tuh tahu oh seperti itu ya rasa energi dari kristal aura tersebut begitu. Nah, untuk mendapatkannya gimana Bu Ratu? Tentunya kan kita ingin cara yang lebih mudah ya untuk membuka aura ya, apalagi nggak butuh waktu lama. Ada yang cukup 1 hari 2 hari kita udah merasakan, terus juga nggak memakan banyak waktu. Tentunya kita juga penasaran gimana dong cara dapetin kristal aura itu. Untuk cara mendapatkannya ya bisa datang langsung ke kantor saya Mbak Vivi ya, di Kudus Jawa Tengah, atau buat sahabat aura yang jauh dari Kudus bisa langsung hubungi Mbak Salma atau Mbak Naila di line konsultasi deskripsi di bawah video kali nantinya Mbak Vivi. Begitu. Udah cukup jelas ya di sini ya cara membuka aura yang tertutup yang udah disebutin. Semua tergantung dari sahabat aura ingin menggunakan cara yang seperti apa, udah disebutin sama Ibu Ratu. Jadi ya di sini karena energi orang beda-beda ya Bu Ratu ya, Iya, jadi benar tidak sekali. bisa dipukul rata harus dalam waktu sekian hari kamu udah akan merasakan manfaatnya. Tergantung itu dengan tergantung dari energinya. energi seseorang itu. Nah Bu Ratu terima kasih udah nemenin saya di video kali ini. Iya, Terus juga sama-sama, terima Mbak kasih Vivi. atas informasi yang sudah disampaikan. Iya, sama-sama. Buat Semoga sahabat aura bermanfaat. ya, tentunya buat sahabat aura juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Iya. Ya, kita ketemu lagi Bu Ratu di video yang selanjutnya. Iya. Ya, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.